Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pada hari ini? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, baik anak-anak, pada kali ini kita bertemu kembali dan membahas materi pelajaran kita pada bab 2 di kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah, atau sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita bacakan doa belajar dulu. Silahkan tandahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna tersebut. Dan yang berikutnya yaitu agar peserta didik mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun di kelas 5 ini kita mempelajari 5 di antaranya. Baik, kita masuk ke materi yang A. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, kemudian ada Al-Qayyum, yang ketiga ada Al-Muhyi, ada Al-Mumit, dan yang kelima adalah Al-Ba'is. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu, yang artinya adalah Allah Maha Kuat dan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Coba perhatikan gambar di samping, merupakan seorang bapak yang mengangkat yang terlihat sudah kelelahan ya, terlihat kelelahan karena mengangkat beban yang berat. Namun kepada Allah tidak ada yang berat dirasakannya. Menurut kalian, siapakah manusia terkuat di dunia ini? Nah, apakah ada orang lain yang lebih kuat yang mampu mengangkat mobil atau pesawat misalnya? Tentu tidak ada, karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam kekuatannya. Berbeda dengan Allah yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkan kekuatannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, Dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan juga membangun kembali apa yang telah luluh lantah. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Seperti contohnya kekuatan Fir'aun. Nah, untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah melalui sifat Al-Qawiyyu, anak-anak harus meneladani seperti pesan Rasulullah bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Seperti contoh, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian kita tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang berikutnya yaitu, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan
tersebut di hadapan orang yang rendah hati. Yang kedua adalah Al-Qayyum, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Allah yang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan makhluknya, seperti pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang kedua, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Coba kita renungkan, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentunya kita perlu bantuan orang lain, bukan? Nah, itulah sifat manusia, berbeda dengan Allah Sang Pencipta. Allah melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan siapapun. Keteladanan yang perlu kalian ambil dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini, yang pertama yaitu agar kalian anak didik tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kemudian agar anak didik memiliki keterampilan untuk dirinya sendiri. Dan yang berikutnya adalah agar anak didik memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga adalah Al-Muhyi, yang artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Maksudnya di sini adalah Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha menghidupkan, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah lah yang menghidupkan segalanya. Sebagai anak soleh, tentunya kalian bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya, agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah kita pernah melihat ada musibah? Atau pernahkah kita melihat sebuah kecelakaan? Tentunya peristiwa ini tidak ingin menimpa kita, dan kita tidak ingin menghendakinya, ya, tidak menginginkannya. Namun di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupan. Yang keempat adalah Al-Mumit, yang artinya adalah Allah yang Maha mematikan. Bahwasanya semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bagi Allah, mematikan makhluknya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini. Anak-anak, kematian itu pasti akan datang. Kita tidak perlu takut menghadapinya. Namun, kita perlu mempersiapkan diri. Karena kematian itu adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, serta bersikap ramah dan penuh kasih sayang. Dan kita juga harus menjauhkan diri dari larangan Allah, seperti mencuri, berkelahi, membuli teman, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima adalah Al-Ba'is, yang artinya adalah Allah Maha membangkitkan, yakni Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur untuk dihidupkan kembali. Al-Ba'is juga berarti memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap membangkitkan semangat kita agar terus belajar menggapai cita-cita. Keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Ba'is ini adalah yang pertama, anak-anak harus mampu meyakini kebenaran hari kebangkitan itu sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan bagi orang lain. Kemudian, anak-anak juga harus peduli untuk menghidupkan semangat orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah
agar anak-anak terbiasa menanamkan sikap percaya diri dan semangat juang kepada orang lain juga. Baik, sekarang kita masuk ke materi B. Ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Nah, silakan simak kisah penyejuk hati berikut ini. Tentunya setelah mempelajari mengenal nama-nama Allah akan membuat kita semakin mencintainya. Semakin kita mempelajari, maka semakin cinta pula lah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai Allah, tentunya kita akan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan juga menjauhkan diri dari larangannya. Setelah mempelajari ini, anak-anak harus mampu mempraktikkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu membiasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan menjauhilah sikap sombong. Kemudian yang kedua yaitu anak didik harus memulai melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia, ya. Jadi jika ada masalah, dekatkanlah diri kepada Allah dan rajinlah beribadah. Yang ketiga, anak didik harus menyadari bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, ya. Karena itu, janganlah menyepelekan kesalahan walaupun itu kecil. Tidak ada kesalahan kecil jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kesalahan yang besar. Kemudian yang keempat adalah tetaplah bersemangat dalam belajar dan jangan mudah menyerah, karena kesuksesan kalian itu dimulai dari sekarang. Dan yang terakhir adalah ayo berlatih. Perhatikanlah dan kerjakanlah sesuai LKPD yang telah disiapkan. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kami harapkan anak didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.